Oh, tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nova Febriani Sihombing, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Simpang 4, Kabupaten Asahan. Kali ini saya tidak sendirian dan saya ditemani oleh Ibu Rivi Andiani Ritonga. Beliau adalah guru matematika di SMA Negeri 1 Simpang 4. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita ada praobservasi ya Bu. Iya Bu. Nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas sebelum saya melakukan supervisi kelas ya Bu. Iya Bu. Adapun tujuan diadakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Adalah untuk persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas agar lebih siap dan percaya diri, seperti itu ya Bu. Sehingga nanti pembelajaran yang Ibu berikan kepada murid bisa menjadi lebih baik, seperti itu Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Nah, yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, seperti apa itu Bu? Nah, tujuan yang sudah saya rancang dalam pembelajaran Bu, yang pertama peserta didik itu mampu untuk menjelaskan apa itu fungsi. Nah, yang kedua, peserta didik itu mampu untuk menunjukkan mana domain, mana kodomain, dan mana range dari fungsi. Yang ketiga, peserta didik itu mampu untuk membuat fungsi komposisi dari dua fungsi atau lebih, begitu Ibu. Oh, jadi siswa mampu menjelaskan fungsi, menentukan domain dan kodomain, dan range mampu membuat komposisi dari dua fungsi, dan yang ketiga itu fungsi komposisi, seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana nih area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu? Area yang pengembangan yang ingin saya capai Bu, yang pertama itu dari segi pengetahuan. Dari pengetahuan itu bagaimana siswa itu mampu untuk mengaplikasikan atau menjawab soal dari fungsi komposisi dari dua fungsi ataupun lebih. Yang kedua dari segi keterampilan Ibu. Dari keterampilan itu saya akan menggunakan aplikasi GeoGebra untuk mengaplikasikan atau membuat grafik dari dua fungsi komposisi itu, begitu. Oh, jadi fungsi komposisi untuk mengaplikasikan dalam penyelesaian soal dan fungsi komposisi dan membuat grafik berdasarkan GeoGebra, seperti itu ya Bu. Oke, baik Bu. Nah, saya ingin mendengar Ibu nih Bu, pembelajaran seperti apa rancangan Ibu nih yang Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau metode pembelajarannya Bu. Saya sudah menyiapkan strategi yang akan saya buat Bu. Yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat keaktifan siswa, kemudian berdasarkan dari segi emosionalnya, dari segi sikap sosialnya. Kemudian saya akan menggunakan metode seperti penugasan, tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, seperti itu Bu. Dan saya mengkelompok-kelompokkan siswa itu berdasarkan keaktifannya, kemudian dari segi sikapnya, seperti itu. Oke, baik Bu. Kemudian model yang akan saya pakai adalah model PBL Bu, problem based learning. Karena kan di situ metodenya menyangkut ada tanya jawab, ada diskusi kelompok, presentasi, kemudian penugasan juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pakai di dalam kelas Bu? Medianya saya menggunakan PowerPoint Bu, kemudian aplikasi dengan GeoGebra, kemudian saya juga menggunakan LKPD, LKS untuk membantu siswa dalam menjawab soal nanti yang saya kasih. Oke, baik Bu. Kira-kira nih kapan nih Bu ya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, kelas berapa, jam keberapa nih Bu kira-kira?
yang sudah saya buat Bu, mungkin nanti di kelas 11 IPA 2 Ya. itu di jam ketiga dan 4. Nah, hari Rabu Ibu. Iya. Oh. Seperti itu. Oke, baik Bu. Jadi nanti di Rabu depan ya Bu ya. Iya. Di kelas 11 IPA 2 di jam ke-3 dan 4. Nanti saya datang ke kelas Ibu ya. Saya melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat nih Bu nanti kegiatan Ibu mengajar di kelas dan mencatat beberapa hal yang penting nanti ya Bu ya. Baik Bu, nanti saat Ibu mengajar di kelas saya akan mencatat pembelajaran yang Ibu lakukan setelah saya melakukan kegiatan observasi dan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas. Saya Dari Baik Bu, nanti saat Ibu mengajar di kelas saya akan mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, dan setelah saya melakukan kegiatan observasi, Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas, kita nanti ada percakapan Bu bersama pengajar praktik saya. Nah, di dalam kelas ada percakapan Baik Bu, nanti saat Ibu mengajar di kelas, saya akan mencatat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Saya kok gitu semua Pak, setelah saya melakukan gitu. Baik Bu, nanti saat Ibu mengajar di kelas, saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan dan setelah saya melakukan kegiatan observasi atau Ibu melakukan kegiatan pembelajaran dalam kelas kita. Adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita hari ini Bu? Saya mempunyai gambaran bagaimana sih metode sama model yang akan saya buat nanti di dalam pembelajaran, supaya waktu pembelajaran berlangsung saya sudah siap melakukan. Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, sudah mau nih berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai ketemu di observasi kelas ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Tuhan, kayak mana udah bisa lah. Itulah. Nanti semakin diulangi kok semakin grogi.